Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Irfan Sihombing, Muhammad Yudika Chandra, dan Sajida Tulfa. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan materi yang dimana berjudul mangrove. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bahan Alam Kelautan. Nah, tugas tersebut kami lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahan Alam Kelautan tersebut. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, mangrove. Mangrove adalah suatu tumbuhan yang hidup di pantai, yang dimana mangrove ini berfungsi untuk mencegah abrasi pantai, mempertahankan keseimbangan, serta menjaga keindahan dari kawasan pantai. Tumbuhan mangrove ini terdiri dari berbagai jenis, seperti perdu, palem, dan paku-pakuan. Secara umum, mangrove ini atau yang biasa kita kenal bakau, digolongkan ke dalam famili Rhizoporaceae, Abyssiniaceae, Soneratiaceae, dan Seriopsae. Selanjutnya ada klasifikasi dari Rhizopora apiculata, yang dimana kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Myrtales, familinya Rhizoporaceae, genusnya Rhizopora, spesiesnya Rhizopora apiculata. Keberagaman senyawa yang terdapat dalam tanaman mangrove. Hampir semua pada bagian tumbuhan Rhizopora ini mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Yang dimana alkaloid ini bersifat toksik terhadap mikroba dan efektif untuk membunuh bakteri dan virus. Kemudian ada saponin yang berfungsi sebagai antimikroba karena akan merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Kemudian ada senyawa flavonoid yang umumnya bersifat antioksidan. Kemudian ada terpenoid yang termasuk ke dalam triterpenoid dan steroid, merupakan senyawa bioaktif yang memiliki fungsi sebagai anti jamur. Kemudian ada tanin, di mana tanin ini adalah senyawa fenolik kompleks yang dapat menghambat aktivitas bakteri, dan tanin juga mengandung asam tanik yang berfungsi sebagai antiseptik yang biasa digunakan dalam bidang farmasi. Kemudian ada uji fitokimia. Nah, pada uji fitokimia terdapat 6 bagian. Yang pertama ada alkaloid, yang dimana menggunakan reaksi Mayer, dan jika positif menghasilkan endapan putih. Kemudian ada fenolik menggunakan FeSL3 1%, dimana akan memberikan hasil biru kehitaman. Kemudian flavonoid menggunakan hasil pekat plus magnesium akan menghasilkan merah. Kemudian saponin menggunakan aquades akan menghasilkan busa yang stabil. Kemudian steroid dan terpenoid menggunakan reaksi LB, yang dimana jika positif pada steroid akan berwarna hijau kebiruan, sedangkan pada terpenoid akan menghasilkan warna merah keunguan. Kemudian ada tanin menggunakan reaksi FeSL3 dan ditambah H2SO4, yang dimana hasilnya akan menunjukkan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian ada proses ekstraksi. Untuk pertama, proses ekstraksi ini tentunya sampel dipotong kecil dan dikering anginkan. Kemudian dilakukan proses maserasi selama 3x24 jam menggunakan reaksi metanol. Kemudian disaring lalu diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga kental. Lalu dilakukan fraksinasi menggunakan corong pisah dengan pelarut N-heksan, kloroform, dan etil asetat. Selanjutnya kita masuk ke proses isolasi dan pemurnian senyawa, di mana fraksi etil asetat yang telah difraksinasi tadi kita lakukan analisis lebih lanjut menggunakan kromatografi kolom vakum. Setelah itu kita lakukan uji KLT, lalu dimurnikan dengan cara rekristalisasi, lalu kita identifikasi senyawa dengan menggunakan data spektrofotometer IR dan spektrometer UV-Vis. Selanjutnya ada penentuan struktur, di mana penentuan struktur ini dapat kita lakukan dengan 3 metode,
Yang pertama ada spektrofotometer IR, spektrofotometer massa, dan yang terakhir ada spektrofotometer NMR. Nah, berikut adalah hasil yang didapat menggunakan IR dan UV, yang dimana berdasarkan data tersebut, senyawa yang diisolasi dari kulit batang alba merupakan senyawa golongan fenolik dengan cincin lakton, di mana senyawa ini kemungkinan dapat berkontribusi dalam aktivitas antioksidan berbagai ekstrak tumbuhan tersebut. Kemudian untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul Isolation and Identification of Secondary Metabolic Compound from Mangrove and Their Bioactivity Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus Bacteria, di mana hasilnya dengan menggunakan pelarut eneksan menghasilkan positif pada uji flavonoid dan steroid, sedangkan menggunakan pelarut etanol menghasilkan hasil yang positif pada jenis uji alkaloid, flavonoid, steroid, dan fenolik. Kemudian maserasi menggunakan eneksan sebanyak 3,5 liter selama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Setiap 24 jam itu diaduk sekali, kemudian filtratnya disaring dan residunya diangin-anginkan untuk dilakukan remasterisasi atau masterisasi ulang dengan menggunakan etanol dengan volume yang sama 3,5 liter dengan perlakuan yang sama. Kemudian filtrat eneksan tadi dan etanol dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak yang kental. Berikut adalah hasil dari spektrofoto IR, kemudian hasil spektral UV pada senyawa alkaloid, dan didapatkan struktur senyawa alkaloid turunan dari isoquinolin. Kemudian ada jurnal yang kedua di mana metode ekstraksi yang digunakan menggunakan shock lab dengan menggunakan pelarut etil asetat, di mana pemisahan senyawa menggunakan kromatografi kolom, dan dari hasil GCMS ditemukan bahwa picoconstituen utama dari fraksi aktif adalah squalen, asam N-hexadecanoic, dan asam oleat. Kemudian jurnal selanjutnya ada isolasi of biologically active compound from mangrove sediment. Berikut adalah alur prosedur kerja menggunakan HPLC dan kolom C18 atau octadecyl silica yang kemudian dilakukan GCMS, kemudian dilakukan X-ray dan diamati menggunakan spektro 1H. Kemudian ada 13C dan 2 dimensi pada NMR. Kemudian didapatkan strukturnya. Nah, berikut adalah hasil dari jurnal tersebut yang dimana menggunakan kromatogram HPLC diukur dengan serapan pada panjang gelombang 220 nanometer. Pemurnian pertama menggunakan kolom C18 atau octadecyl silica menghasilkan abu-abu, dan pemurnian akhir pada kolom CN menghasilkan warna merah. Kemudian ada spektrum massa dengan resolusi tinggi menunjukkan puncak tertinggi sebesar 168,0285 dan didapatkan C7H5NO4. Nah, berikut adalah spektrum pada 1H-NMR asam dipicolinat bagian aromatiknya saja. Kemudian ada pengamatan pada menggunakan spektro UV phase dengan volume pelarutnya 50/50 volume per volume menggunakan metanol dan water solution. Selanjutnya ada metabolit sekunder mangrove, secondary metabolite from mangrove plant and their biological activities. Nah, berikut adalah metabolit sekunder, hasil isolasi metabolit sekunder pada tanaman mangrove dan aktivitas biologinya, yaitu seperti adanya anti tumor, anti kanker, anti malaria, anti alergi, dan lain sebagainya. Nah, berikut ada
lanjutan hasil yang didapatkan dari beberapa tumbuhan yang dimana menghasilkan metabolit sekunder, flavon, tanin, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas biologisnya sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah hasil dari metabolit sekunder yang didapatkan dengan menggunakan berbagai metode. Hasil selanjutnya ada mikroorganisme, aspergillus, dan seterusnya dengan metabolit sekunder yang berbeda-beda. Ini juga sama. Nah, kemudian didapatkan beberapa struktur yang dimana ada 4 hasil, yaitu dari silomexikanin yang berfungsi sebagai anti kanker. Kemudian ada senyawa aspartepenoid yang berfungsi sebagai anti TBC. Kemudian ada thiacylomolin B dan C sebagai antiinflamasi. Kemudian ada drimentin sebagai anti tumor. Lalu selanjutnya ada cermebiline sebagai antibiotik. Lalu ada fenispirosin sebagai antioksidan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada penyampaian kata atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.